Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Muafi Marwah Habibah dengan NIM 230601026 dan rekan saya Najwa Khilda Safira dengan NIM 23060610020. Pada kesempatan kali ini akan memaparkan hasil tugas analisis statistik mengenai studi korelasi. Adapun judul yang kami ambil yaitu pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar tahsin Al-Quran santri lansia di Geria Qur'ani Al-Mumtaz. Selanjutnya, ya seperti yang sudah saya sebutkan tadi bahwa judul penelitian kami adalah pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar tahsin Al-Quran santri lansia di Geria Qur'ani Al-Mumtaz. Kemudian variabel penelitiannya, variabel bebasnya itu berupa motivasi belajar dan variabel terikatnya yaitu prestasi belajar. Selanjutnya, uh, kemudian hipotesis penelitian, hipotesis alternatif, yaitu ada hubungan yang signifikan antara motivasi belajar terhadap prestasi belajar tahsin Al-Quran santri lansia di Gria Qur'ani Al-Mumtaz jika signifikan kurang dari 0,05. Hipotesis nol atau tidak ada hubungan yang signifikan antara motivasi belajar terhadap prestasi belajar tahsin Al-Quran santri lansia di Gria Qur'ani Al-Mumtaz jika signifikannya itu lebih dari 0,05. Kemudian ada cara menganalisis studi korelasi dengan SPSS. Langsung saja ke tutorialnya ya. Yang pertama, buka dulu aplikasinya, software SPSS-nya, kemudian langsung ke bagian variable view yang ada di kiri bawah untuk mendefinisikan variabel X dan variabel Y, yang mana tadi variabel X-nya adalah motivasi belajar dan variabel Y-nya itu adalah prestasi belajar. Setelah itu bisa diputarkan videonya Mbak Najwa. Ya tadi ya di bagian variabelnya itu variabel X sebagai motivasi belajar dan variabel Y sebagai prestasi belajar. Kemudian di bagian desimal itu dinolkan keduanya ya, di variabel X dan variabel Y juga dinolkan. Satu maksudnya. Nol. Ya, setelah itu lanjut ke bagian data view yang ada di bagian kiri bawah. Setelah itu di bagian data view ini kita masukkan 10 data nilai skor yang diperoleh dari para santri lansia masing-masing kolom variabel. Jadi sebenarnya ini bebas ya untuk jumlah datanya, cuman kami mengambil 10 data. Sebentar, videonya masih. Ya, di bagian ini 10 data nilai skornya itu dimasukkan. Ya, setelah semuanya dimasukkan, lalu klik
di bagian analyze yang ada di bagian bar atas. Setelah itu arahkan ke opsi correlate. Correlate, lalu klik bivariate. Setelah itu jendela baru muncul, kemudian pindahkan variabel motivasi dan prestasi ke dalam kotak variables yang ada di sebelah kanan. Ya, setelah itu pada bagian correlation coefficient, pastikan pilihan Pearson sudah dicentang dan test of significance berada pada pilihan to tail. Setelah semuanya udah dipastikan dicentang, terakhir klik OK. Ya, ini untuk hasil dari correlate eh, yang data yang kita peroleh tadi. Mungkin untuk penjelasan terkait hasilnya akan disampaikan pada slide selanjutnya. Ya, untuk selanjutnya itu lanjut ke pembahasan indeks korelasinya ya. Tadi kan kita sudah melihat bahwasanya tutorial cara memasukkan data ke SPSS itu seperti apa agar nantinya mendapatkan hasil dari tabel correlation lah. Di sini sudah tertera ya, ada tabelnya, ada tabel correlation ya berdasarkan output tabel ya atau hasil dari tabel tersebut, nilai indeks atau koefisien korelasi Pearson ya atau mungkin bahasa Inggrisnya itu di sini Pearson correlation-nya itu mendapat angka 0. Jadi adanya koefisien antara variabel motivasi dan prestasi itu menunjukkan angka sebesar 0,422. Nah, hal ini menunjukkan bahwasanya arah hubungannya itu positif karena angka 0,422 itu tidak bernilai minus seperti itu. Lah, maknanya hubungan yang positif menunjukkan arah yang searah. Artinya, semakin tinggi motivasi belajar yang dimiliki oleh santri lansia, maka prestasi belajar tahsin Al-Quran pun juga akan cenderung semakin meningkat. Seperti itu. Ya, terus untuk selanjutnya itu selain melihat dari adanya yang tadi ya, ini untuk lanjutannya untuk menguji kekuatan hubungannya ya. Di sini ada pedomannya. Pedomannya itu di sini ada tabel namanya pedoman interpretasi korelasi ya. Jadi tadi kan sudah tertera bahwasanya hasil dari correlation Pearsonnya itu bernilai angka 0,422 lah. Di sini angka 0,422 itu berada di rentang 0,40 sampai 0,70 yang artinya tingkat kekuatan hubungan antara motivasi belajar dan prestasi belajar santri lansia tergolong cukup kuat seperti itu. Ya, silakan dilanjutkan. Ya, kemudian pada bagian kesimpulan korelasinya dan apa bukti dari pembahasan tadi. Jadi, hipotesis nol itu diterima dan hipotesis alternatif itu ditolak, yang berarti tidak ada hubungan yang signifikan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar tahsin Al-Quran santri lansia di Gria Qur'ani Al-Mumtaz. Pada poin yang pertama, berdasarkan tabel output yang tadi, nilai signifikan itu two-tailed adalah sebesar 0,225. Karena nilai 0,225 itu lebih besar dari 0,05, maka secara hukum statistik hubungan tersebut dinyatakan tidak signifikan atau tidak nyata. Kemudian poin yang kedua, berdasarkan hasil R hitung itu 0,442, maka menunjukkan adanya korelasi yang cukup. Ya, untuk melanjutkan bukti yang selanjutnya ya, tadi sudah disebutkan adanya dua bukti ya. Ini lanjut ke bukti yang ketiga ya untuk menyimpulkan ya apakah ada hubungan yang signifikan apa tidak itu berdasarkan perhitungan degree of freedom. Nah, jadi di sini ada rumusnya ya, DF atau degree of freedom itu rumusnya itu N dikurangi NR ya. Yang dimaksudin di sini N adalah jumlah seluruh data ya. Jumlah seluruh datanya itu ada 10 tadi disebutkan. Terus NR-nya adalah jumlah variabel ya. Variabelnya ada dua berupa motivasi dan
prestasi ya. Di sini dikurangi, jadi 10 dikurangi 2 8. Lah, DF itu nanti sama dengan Airtable, tapi harus didasarkan tabel nilai produk momen dulu. Jadi dari DF 10 ini apa sih menurut tabel nilai produk momennya itu pada signifikansi 5% itu berapa? Lah, di sini menunjukkan angka 0,707. Ya, jadi di sini juga untuk perhitungan degree of freedom atau airtable itu untuk menunjukkan adanya hubungan yang signifikan atau tidaknya itu ada rumus. Jadi jika RH, R hitung itu lebih besar nilainya dari airtable maka hipotesis alternatif itu diterima. Namun jika R hitung kurang nilainya dari R tabel atau mungkin lebih kecil nilainya dari R tabel maka hipotesis alternatif itu tidak diterima. Di sini sudah menunjukkan ya bahwasanya R hitung itu sebesar 0,422 eh, dan R table itu 0,707 lah. Di sini sudah jelas bahwasanya R hitung itu lebih kecil dibandingkan R table. Maka dapat disimpulkan bahwasanya hipotesis alternatifnya itu tidak diterima seperti itu. Ya, sebagai catatan akhir ya di sini, meskipun hubungan korelasi yang ditemukan itu cukup searah ya, atau mungkin tidak bernilai adanya sebuah hubungan yang signifikan hasilnya, maka namun di sini di sisi lain juga ini merupakan hal yang wajar karena adanya keterbatasan kuantitas data sampel yang hanya berjumlah 10 responden. Studi ini tetap memberikan insight berharga bagi pengelola lembaga kependidikan Islam bahwasanya motivasi spiritual maupun psikologis internal santri lansia itu tetap sejalan dengan peningkatan kualitas bacaan Al-Quran mereka. Seperti itu ya. Jadi walaupun tadi disebutkan bahwasanya sudah melalui tiga bukti ya, tiga bukti bahwasanya yang menunjukkan bahwasanya tidak ada hubungan yang signifikan antara motivasi dan prestasi belajar. Namun di sini juga karena keterbatasan kuantitas respondennya ya, terlalu sedikit respondennya. Maka dari itu demikian video penjelasan tugas praktikum statistik dari kami. Terima kasih banyak atas perhatiannya ya telah melihat video ini dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.